lagi sama gua di F5 Review. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kesempatan kali ini gue akan meneruskan review Peaky Blinders episode 3-4. Bagi kalian yang baru nonton video ini, alangkah baiknya nonton episode sebelumnya. Link sudah ada di deskripsi. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja gaskeun ke videonya. Cerita berlanjut kepada Thomas yang bertemu dengan dua orang yang mewakili IRA atau Irlandia di sebuah bar tempat Grace bekerja. Di sini, IRA membicarakan tentang perampokan senjata dari pabrik BSA dan mereka mendapatkan informasi bahwa yang merampok senjata itu adalah Peaky Blinders. Mereka pun menawarkan bahwa ingin membeli semua senjata itu, tetapi Thomas menyangkal tentang perampokan itu. Ternyata, diam-diam Grace pun mendengarkan pembicaraan tersebut. Karena Thomas tidak ingin memberitahu mereka tentang perampokan itu, salah satu dari mereka pun marah dan mengintimidasi Thomas dengan bernyanyi lagu pemberontak Irlandia. When Irishmen of the land where they were, I see sad memory, distant days. Lagu pemberontakan Irlandia merupakan lagu yang bertujuan untuk revolusi negara Irlandia karena dalam sejarah negara mereka dijajah oleh Inggris. Lalu, temannya merasa tidak enak dengan Thomas. Langsung mereka pun pergi dengan tidak membawa informasi apapun. Lalu, scene berpindah ke Freddy dan Aida yang sudah bersiap-siap untuk melangsungkan pernikahan mereka. Di sisi lain, Grace mengikuti salah satu anggota IRA yang sebelumnya datang ke bar. Saat Grace kehilangan jejak, tiba-tiba ia ditangkap oleh seseorang yang ia ikuti. Lalu, Grace pun ditodong senjata. Tetapi, karena Grace merasa dirinya telah terancam, akhirnya ia menembak terlebih dahulu. The Irish freestyle. Saat Thomas baru sampai di tempat judi miliknya, ia diberitahu oleh Bibi Polly bahwa Freddy dan Aida telah menikah di hari itu. Thomas pun syok karena dia sudah memerintahkan mereka untuk pergi dari kota Birmingham, namun tidak dituruti. Ampun isi teh kayak Eddie tengah waro ka senior. Lalu, Bibi Polly bertanya kepada Thomas kenapa mereka harus pergi dari kota itu, dan Thomas pun terpaksa memberitahu Bibi Polly bahwa ia ada kesepakatan dengan kepolisian untuk membuat Takayedi pergi dari kota itu, dengan syarat polisi tidak akan menangkap Takayedi selaku salah satu pemimpin paham komunis. Bibi Polly pun marah karena menurutnya Thomas seharusnya melakukan perundingan terlebih dahulu dengan anggota keluarga Peaky Blinders. Lalu, karena cemas dengan tingkah Thomas, ia pun menawarkan diri untuk mengurus Takayedi dan Aida supaya pergi dari kota itu. Kemudian, scene berpindah ke Grace yang sedang muntah-muntah dan merasa cemas karena ia telah membunuh seseorang, dan berita pembunuhan itu tersebar dengan cepat. Karena si mayor khawatir pada Grace, ia pun langsung pergi menemuinya. Tetapi, ia malah memarahi Grace karena sudah menyalahgunakan wewenang. Akan tetapi, di dalam hatinya, ia merasa khawatir dengan Grace karena Grace adalah anak dari temannya dan ia yang membuat Grace melakukan pembunuhan itu. Saat si mayor memegang tangan Grace, ia pun langsung melepaskannya karena ia merasa aneh dan tidak menganggap si mayor itu adalah sosok ayah baginya. Waduh, ada udang di balik sempak nih. Ia pun lalu meninggalkan si mayor karena sudah merasa tidak nyaman. Lalu, scene berpindah ke Takayedi yang sedang menghasut orang-orang untuk mogok kerja dan meyakinkan mereka untuk sebuah revolusi. Di tempat lain, Thomas ditemui oleh Johnny
dan diberitahu bahwa Arthur sedang sedih, dan Thomas pun langsung menghampiri Arthur di gereja. Di sini, Arthur berkata bahwa ia anak paling tua, tetapi kenapa dia selalu tidak tahu tentang apapun mengenai Aida yang sudah menikah ataupun tentang pencurian senjata yang dilakukan oleh Thomas. Mengsat. Thomas pun bingung, karena memang ia tidak bisa selalu membicarakan apa yang ia rencanakan. Thomas pun kemudian merayu Arthur supaya tidak sedih lagi dengan membawa dia ke bar dan memberitahu bahwa bar itu akan menjadi milik Arthur. Lalu, saat Thomas akan pergi, ia ditemui oleh seorang polisi dan memberitahunya bahwa ia melanggar perjanjian yang disepakati dengan si mayor. Karena Takeyadi masih saja ada di kota itu dan malah semakin menjadi-jadi dengan menghasut para pekerja pabrik. Dan polisi itu pun memberitahu Thomas, jika Takeyadi tidak ia urus, maka polisilah yang akan mengurusnya. Atau adiknya, yaitu Aida, akan dianggap sebagai antek-antek pendukung komunis dan akan dipenjara. Thomas pun khawatir akan hal itu. Kemudian, ia pun langsung menemui si Takeyadi. Sesampainya di sana, si Takeyadi pun langsung menodongkan senjata kepada Thomas dan ia mengembalikan uang yang diberikan Dewi Polly untuk pergi dari kota Birmingham. Not gonna work, Tommy. Polly must have had a rush of blood. Do you reckon we can still do it? Thomas pun kesal kepada si Takeyadi karena tingkah lakunya yang tidak menuruti perintah Thomas, sehingga malah membahayakan adik perempuan satu-satunya, yaitu Aida. Tetapi, si Takeyadi meyakinkan Thomas bahwa ia benar-benar mencintai Aida dan bukan hanya ingin membahayakan hidupnya. Tak lama kemudian, Thomas pun pergi meninggalkan si Takeyadi. Di malam harinya, lagi dan lagi, Thomas dihantui oleh mimpi masa lalunya saat terjadi Perang Dunia ke-1. Watch yourself, Danny. Come on. Tak berselang lama, ia terbangunkan karena suara ketukan pintu dari Dani. Dani datang karena ia mendapatkan informasi bahwa Peaky Blinders dituduh melakukan pembunuhan terhadap anggota IRA. Thomas pun menyangkalnya dan menyuruh Dani untuk memberitahu IRA bahwa yang melakukan pembunuhan itu bukanlah Peaky Blinders. Dan Thomas meminta pertemuan untuk berunding antara IRA dan Peaky Blinders. Di keesokan harinya, Thomas dan Grace bersiap-siap untuk menghadiri balapan pacuan kuda. Sedangkan di tempat lain, Arthur dan Johnny mempersiapkan anggota Peaky Blinders untuk mengurus Sly Family yang hadir di pacuan kuda. Tindakan ini dilakukan untuk meyakinkan Billy Kimber bahwa Peaky Blinders bisa menjadi bagian dari pengamanan pacuan kuda miliknya. Sesampainya mereka di sana, Thomas mengajak Grace untuk berdansa dengannya, serta untuk mengambil perhatian dari Billy Kimber juga, yang ternyata si Billy Kimber itu adalah buaya darat. Di sisi lain, saat Lee Family sedang menguras bandar-bandarnya Billy Kimber, tak lama datanglah para Peaky Blinders. Lee Family pun dihajar habis-habisan oleh Peaky Blinders. It's a pleasure doing business with you. Hello, how's business? No more chalking on Billy Kimber's boys. By order of the Peaky Blinders.
Kemudian, Arthur membawa semua uang rampasan itu kepada Thomas yang sedang berdansa. Dan Billy Kimber pun sudah yakin kepada Thomas bahwa Peaky Blinders bisa menjaga keamanan di pacuan kuda miliknya. Lalu, Thomas pun meminta kesepakatan keuntungan kepada Billy Kimber dari pacuan kuda miliknya. Di saat Thomas membicarakan bisnis, pandangan Billy Kimber malah lihat-lihat Grace yang menggunakan gaun merah yang sangat cantik. Beh, dasar buaya. Lalu, ia pun mengajak Grace untuk berdansa dengannya. Thomas pun disuruh berbicara dengan akuntan pribadinya untuk masalah bisnis. Dan benar saja, di dalam kesepakatan itu, Billy Kimber meminta Grace untuk dibawa pulang bersamanya. Sedangkan wanita yang ia bawa malah diberikan kepada Thomas. Ampun. Karena Thomas pun tidak suka dengan lelaki seperti Billy Kimber, ia pun memberitahu Grace untuk berpura-pura dan jikalau ia sudah melewati batas, Grace boleh memukulnya. Tapi guys, di scene selanjutnya bakal ada yang lebih bikin kita terheran-heran. Karena gua kira Thomas membawa wanitanya Billy Kimber ke sebuah tempat tuh untuk Indahoy. Ternyata dia malah memikirkan jam di sakunya. Thomas merasa khawatir telah meninggalkan Grace dengan Billy Kimber. Wah, bau-bau bucin nih. Dan 1 jam pun sudah berlalu. Thomas langsung menghampiri rumahnya Billy Kimber. Dan kebetulan Billy Kimber pun sudah memaksa Grace untuk melakukan Indahoy dengannya. You ever been in a house this big? You look like her. I want a cigarette. What? No, sir, no. What are you doing here? Just wait. Listen to me. Billy Kimber pun marah karena merasa diganggu olehnya dan tidak sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, untuk menyelamatkan Grace, Thomas berbohong kepada Billy Kimber bahwa Grace itu mempunyai penyakit kelamin. Thomas pun meminta maaf kepada Billy Kimber karena sudah menjebaknya. Dan akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan kediaman Billy Kimber dengan omelan Grace yang tidak berhenti karena ia dituduh mempunyai penyakit kelamin. Di keesokan harinya, saat Thomas dan Bibi Polly meninggalkan tempat judi untuk menemui John yang sedang mempunyai masalah, Lee Family memanfaatkan hal tersebut untuk membalaskan dendam mereka saat di pacuan kuda dengan menyerang tempat perjudian tersebut dan merampas semua uang yang ada di sana. Di sisi lain, Thomas, Arthur, dan Bibi Polly dikagetkan dengan John yang ingin menikah, tetapi mereka malah tertawa karena John ingin menikahi seorang wanita yang bernama Lizzie, yang ternyata ia adalah seorang wanita panggilan. Walau Peaky Blinders adalah orang jahat, mereka tetaplah ingin mempunyai pasangan yang lebih baik darinya. Saat John meyakinkan Thomas untuk merestui pernikahannya, tiba-tiba Pin datang dan memberitahu mereka bahwa tempat perjudiannya dirampok. Pin adalah adik bungsunya Thomas. Mereka pun syok dan langsung pergi. Sesampainya mereka di sana, mereka dikagetkan dengan sebuah alat pemotong kabel. Thomas pun teringat bahwa pemotong kabel tersebut biasanya digunakan untuk membuat jebakan granat. Dan ia ingat salah satu anggota Lee Family ada yang pernah ikut serta saat Perang Dunia ke-1 terjadi. Saat mereka semua mencari jebakan itu, Thomas pun menyadari bahwa jebakan itu tidak ada di tempat tersebut karena jebakan itu ditujukan untuk dirinya. Thomas pun langsung pergi untuk mengecek mobilnya karena kemungkinannya jebakan tersebut disimpan di dalam mobilnya. Tetapi saat ia ingin mengecek, ternyata ada Finn yang sedang bermain-main di dalam mobilnya. Thomas pun merayu Finn untuk keluar dari mobil. Dan benar saja, saat Finn keluar, tiba-tiba granat itu jatuh di dalam mobil. Untungnya, Thomas langsung mengambil granat itu dan melemparkannya jauh-jauh. Dan beruntungnya lagi, mereka pun masih selamat. Keesokan harinya,
Thomas meminta Johnny Dogs untuk mengantarnya ke Lee family. Di sana, ia membicarakan bahwa dirinya sudah muak dengan semua perselisihan yang terjadi, karena adik bungsunya yaitu Finn hampir saja terbunuh, dan ia ingin membuat aliansi dengan Lee family untuk melawan Billy Kimber, dan tentunya dengan beberapa kesepakatan. Di malam harinya, karena Thomas muak dengan tingkah Takya Eddie, Thomas pun bertemu dengan si Mayor untuk memberikan informasi sebuah alamat seseorang anggota komunis untuk ditukar dengan Takya Eddie. Tetapi, si Mayor mengancam bahwa jika ia tidak segera memberikan senjata curian itu, si Mayor pun akan segera dipecat oleh Mr. Churchill karena tugasnya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan jika ia sampai dipecat, ia bisa saja membongkar kebenaran dan menangkap semua keluarga Peaky Blinders. Thomas pun bingung mendengar omongan dari si Mayor, tapi ia tetap meyakinkan si Mayor kalau senjata itu akan ia kembalikan jika urusannya dengan Billy Kimber sudah selesai. Di keesokan harinya, Thomas ditemui oleh Billy Kimber untuk memberikan izin legalisasi taruhan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ia memberikan 1 jalur pacuan kuda dan memberikan izin legalisasi untuk taruhan. Dan akhirnya, ambisi Thomas pun mulai tercapai. Dengan mendapatkan izin itu, ia bisa lebih tenang berbisnis tanpa takut ditangkap oleh polisi. Di sore harinya, saat Arthur sedang menghitung uang pendapatan bar, ia meminta Grace untuk membantunya. Tetapi, Grace malah mendekati Arthur dan mengorek-ngorek informasi tentang tempat penyimpanan yang dikelola oleh Peaky Blinders. Dan seketika, di malam harinya, polisi pun langsung menggerebek gudang-gudang tersebut. Tetapi, untungnya, Thomas tidak menyimpan senjata curian itu di gudang tetapi di tempat lain. Lalu, saat Grace ingin pulang, Thomas pun langsung menjebaknya untuk berbicara ke sebuah gereja. Di sini, Thomas menjebak Grace dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Grace tersudut. Akan tetapi, ternyata Thomas sudah merasakan benih-benih cinta kepada Grace. Akhirnya gak jadi pemuda sad boy lagi. Yang awalnya Thomas mencurigai Grace, ia tiba-tiba menciumnya dan menyatakan ia menginginkan Grace selalu bersamanya, dan ia mengajak Grace untuk berkeliling di esok hari. Very important detail about my reasons for employing it. You disappoint me? Do you resign? No. Di pagi harinya, Grace bertemu dengan si Mayor. Lalu, si Mayor memberitahu Grace bahwa di gudang-gudang itu hanya ada minuman abok serta beberapa bungkus udud, dan bukanlah tempat gudang senjata yang dicuri itu. Lalu, Grace pun memberitahunya bahwa ia telah dipromosikan oleh Thomas untuk menjadi sekretaris pribadinya. Tetapi, si Mayor malah marah karena ia merasa Thomas sudah mulai tertarik pada Grace. Cemburu nih. Grace pun langsung menegaskan bahwa bukankah misinya adalah membuat tertarik Thomas terhadap dirinya, tetapi si Mayor malah menyindir Grace tentang jati dirinya. Grace pun marah karena ia menemui si Mayor untuk melaporkan hal yang baik, tapi ia malah menyindir Grace. Lalu, di sisi lain, Johnny yang sudah meminjam mobil Thomas dan sedang mencucinya dengan perasaan bahagia karena akan bertemu sang kekasih pujaan hati, ia sekali lagi dinasehati oleh Thomas bahwa Lizzie itu tidak baik untuk dirinya. Karena kemarin, saat Thomas mencoba menggoda Lizzie di mobil miliknya, Lizzie masih saja mengambil uang yang diberikan oleh Thomas dan akan melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. I just want to talk. John is his own man. Why didn't you tell him that you've been serving his brother for the past 2 years?
Karena ternyata guys, Lizzie adalah wanita panggilan Thomas, dan Thomas sudah beberapa kali memakainya. Kasihan si John. John pun bingung, karena ia sudah merasakan jatuh cinta kepada Lizzie. Tetapi, Thomas memberikan pilihan kepada John untuk meneruskan hubungannya atau tidak, karena Thomas pikir adiknya juga membutuhkan kebahagiaan. Di malam harinya, saat Thomas sampai di rumah, ia mendengar seseorang yang berada di kamarnya. Dan ternyata, itu adalah John yang sedang mencoba menghisap rokok Bob Marley, karena ia merasa terlalu sakit hati setelah mendengar kebenaran tentang Lizzie. Thomas pun mencoba mendengarkan curhatannya, dan lalu ia menyuruh John untuk pulang dan beristirahat. Kakaknya udah gak jadi sad boy, sekarang malah adiknya yang jadi sad boy. Di keesokan harinya, John diajak oleh Thomas untuk menyerang Lee family. John dengan gagahnya sudah siap untuk melampiaskan amarahnya karena sedang patah hati. Akan tetapi, ternyata Thomas mengajak John untuk datang ke Lee family itu bukan untuk menyerang mereka, tetapi untuk menjodohkan John dengan wanita anggota Lee family. Sontak John pun langsung berontak karena ia tidak ingin dijodohkan, apalagi wanitanya kurang menarik baginya. Lalu, Thomas pun meyakinkan John jika ia mundur sekarang, nantinya akan terjadi peperangan antar geng jika menolak perjodohan ini, karena sama saja dengan mempermalukan geng Lee family. Mendengar hal itu, John pun terpaksa menyetujuinya. Will he do? He'll do. Here she is. She better be under 50. Which is sanctioned and honored by the presence and the Pooh families around us. Do you? Saat John melihat pengantin wanitanya, dia pun mulai tersenyum kegirangan karena pengantinnya sangatlah cantik. Ninggalin herang mahnya, daek saha oge. Dan karena pernikahan itu, Peaky Blinders dan Lee family pun bersatu. Di malam harinya, dikarenakan Aida terlalu bersemangat menari, tanpa diduga, air ketubannya pun pecah, dan ia pun langsung dibawa oleh Thomas ke rumah untuk melahirkan. Karena Thomas merasa Takedi sangat dibutuhkan Aida, jadi ia melakukan gencatan senjata dan memanggil Takedi untuk datang ke rumah menemani Aida. Di saat para lelaki merayakan kelahiran anaknya Aida, tak lama kemudian, polisi tiba-tiba datang ke rumah dan menangkap Takedi. Bibi Polly pun marah kepada Thomas karena ia mengira Thomas menjebak Takedi sehingga ia ditangkap oleh polisi. Jujur gua sedikit sedih saat melihat adegan akhir ini karena si Takedi baru saja melihat anaknya lahir, langsung ditangkap polisi. Dan episode 3-4 ini pun berakhir dengan Thomas yang kebingungan karena tertangkapnya Takedi. Jika kalian suka dengan review F5, silahkan like dan subscribe aja ya. Dan jika ada saran atau masukan, silahkan komen saja di bawah. Terima kasih. No more chalking on Billy Kimball's boys. By order of the Peaky Blinders.